Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang sejarah peradilan Islam di pemerintahan Mesir. Adapun rekan-rekan kelompok kami Ahmad Nasrullah, Alfad Irba Rahman, Ali Nuraeli, Dili Gunawan Saputra, dan Fakhri Batullah Najib. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Islam. Yang pertama pada tahun 641 Masehi, di mana di tahun ini terjadi suatu peristiwa yang sangat amat penting dalam sejarah Islam. Islam waktu itu untuk pertama kalinya berhasil menaklukkan kota Mesir yang terjadi pada tanggal 1 Ramadan tahun 21 Hijriah atau Masehinya tahun 641 Masehi. Mesir menaklukkan Islam menaklukkan Mesir ini ketika Islam dipimpin oleh Amr bin Ash pada masa Umar bin Khattab. Pada waktu itu Mesir menaklukkan Mesir. Amr bin Al-As memimpin pasukan Arab yang sebagian besar terdiri dari pasukan berkuda menuju Mesir dari Suriah hingga perbatasan Palestina. Rombongan prajurit ini bergerak ke Rafah lalu berbelok ke Al-Arish yang sudah termasuk wilayah Mesir. Yang kedua, dinasti Umayyah. Dalam tahun 661 Masehi ini tentang bangkit dan bentuknya Khalifah Bani Umayyah. Ketika Umar bin Abdul Aziz memimpin bidang keilmuan Islam merupakan prioritas utama, yaitu mengembangkan bahasa Arab, pengarsipan hadis, ilmu qiraah, fikih, hingga berbagai karya tulisan maupun produk ilmiah berkembang pesat pada masa ini. Itu yang ketiga, tentang dinasti Isyidiyah. Dinasti Isyidiyah ini adalah dinasti yang memerintah Mesir pada tahun 935 sampai 969 Masehi. Muhammad Tuz al-Ikhshid adalah seorang tentara budak keturunan Turki yang ditunjuk sebagai gubernur oleh kekhalifahan Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah menggunakan gelar Arab Wali karena posisi mereka sebagai gubernur di bawah Abbasiyah. Dinasti Ikhshidiyah ini didirikan oleh Muhammad ibnu Tugh yang diberi gelar Al-Akhshid atau pangeran pada tahun 935 Masehi. Muhammad ibnu Tugh ini diangkat menjadi seorang gubernur di Mesir oleh Abbasiyah pada saat Al-Radi atas jasanya mempertahankan dan memulihkan keadaan wilayah Nil berpusat di Afrika Utara. Yaitu dinasti Tuluniyah. Dinasti Tuluniyah adalah dinasti bebas pertama yang memerintah Mesir dan juga Suriah sejak tahun 868 Masehi, ketika mereka melepaskan diri dari kekuasaan terpusat kekhalifahan Abbasiyah yang memerintah khilafah Islam pada waktu itu. Dinasti ini bertahan hingga tahun 905 Masehi ketika Abbasiyah mengembalikan kekuasaan Tuluniyah ke dalam kekuasaan mereka. Pada tahun 999 Masehi, dinasti Fatimiyah sudah melebihi kekuatan yang cukup besar dan berniat untuk menghancurkan kota Mesir dan kota suci lainnya. Yang seterusnya yaitu dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah ini didirikan yaitu Saladin
yang berhasil menaklukkan wilayah Damaskus, Suriah pada 23 November 1174 dan mengklaim sebagai penguasa Mesir dan Suriah. Dinasti Al-Ayyubiyah ini pada waktu itu berhasil mengalahkan dinasti Fatimiyah, yang waktu itu dinasti Fatimiyah sedang mengalami konflik atau masalah dalam negerinya, yaitu tentang suku mereka, dan ada juga serangan tentara Salib. Awalnya dinasti Ayyubiyah ini dikirim ke Mesir untuk membantu kekuatan untuk memerangi perang Salib. Yang terusnya dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk adalah negara independen. Dinasti ini berdiri dari jalannya dinasti Al-Ayyubiyah pada tahun 1250 hingga penaklukan dinasti Utsmaniyah pada 1517 Masehi. Ya, tentang Utsmaniyah 1914 Masehi, Rusia menawarkan aliansi kepada Turki Utsmani dan menawarkan proposal untuk melindungi Turki Utsmani serta tidak akan menyerbu Turki Utsmani. Tanggal 1 November 1914, Turki Utsmani menyatakan diri sebagai sekutu Jerman. Masuknya Turki Utsmani ke dalam blok Jerman semakin memperberat Inggris yang harus mempertahankan kawasan vital di Timur Tengah, yaitu Lausan Zeus dan Teluk Persia. Rusia akhirnya menyatakan perang terhadap Turki Utsmani pada tanggal 2 November 1914. 5 November 1914, segera setelah menyatakan perang terhadap Turki Utsmani, Rusia kemudian mengadakan persetujuan dengan Inggris dan Prancis tentang menyerahkan wilayah Istanbul beserta selat-selatnya kepada Rusia setelah Perang Dunia berakhir. B. Pengaruh hukum Eropa di Mesir. Yang pertama, pada tahun 1798, pasukan Napoleon dari Perancis menjadikan Mesir sebagai daerah kekuasaannya. Yang kedua, tahun 1875, hukum Perancis untuk pertama kalinya diadopsi di Mesir. Yang ketiga, pada tahun 1882 Masehi, Inggris yang sudah menguasai Mesir ikut mencampuri urusan pemerintahan Mesir. Meskipun pada waktu itu Mesir secara de facto tunduk kepada Ottoman, Mesir secara merdeka dari Inggris tahun 1922 Masehi dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Yang keempat, tahun 1952 berubah menjadi Republik Arab Mesir dengan menjatuhkan pemerintahan monarki oleh Gamal Abdul Nasir. Periodisasi dari peradilan Islam di Mesir. Antara Mesir sebenarnya dengan Indonesia itu terdapat beberapa kemiripan dalam sejarah hukum peradilannya. Yang pertama, sebelum datangnya penjajah Barat, bangsa Eropa, dalam bidang peradilan, pengadilan agama atau mahkamah syariah itu kedudukannya lebih dominan ya di dalam negara. Lalu yang kedua, Indonesia dan Mesir itu sama-sama merasakan dualisme pendidikan hukum dan peradilan. Di satu sisi terdapat pendidikan hukum untuk hukum dari warisan bangsa Eropa atau kolonial. Lalu di satu sisi juga ada peradilan syariah gitu. Jadi makanya di kedua negara tersebut terdapat pengadilan umum dan juga ada pengadilan agama. Lalu yang ketiga, kedua negara itu sama-sama berbasis tradisi civil law atau di mana asal-usul hukum material dan acara atau hukum formal berasal dari bangsa Eropa.
atau Prancis. Jadi saat itu Mesir sempat dijajah oleh Prancis, Indonesia dijajah oleh Belanda, dan Belanda pun juga sempat dijajah oleh Prancis. Jadi sama-sama terdapat pengaruh hukum dari bangsa Prancis. Tuh. Jadi secara historis sistem peradilan di Mesir itu telah dikenal sejak zaman kuno, ya, dari kurang lebih 3000 tahun sebelum Masehi, yang telah meletakkan asas-asas peradilan modern seperti pemeringkatan peradilan, karakteristik peradilan, sistem peradilan, sengketa administrasi, dan lain-lain. Dan periodisasi peradilan di Mesir itu bisa dibagi, setelah saya membaca, bisa dibagi jadi beberapa fase. Yang pertama itu saat Islam pertama kali masuk ke Mesir, yaitu pada tahun 639 Masehi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Saat itu di bawah pimpinan dari Amr bin As, ya, pemerintahan yang berkuasa di Mesir saat itu ada dari dinasti Bizantium Eropa yang bermarkas di Alexandria, dan agama bangsa Mesir pada saat itu adalah Kristen Koptik. Jadi pada saat Islam pertama kali masuk di situ, dijadikanlah kota yang bernama kota Fustat, ya, Fustat gitu, menjadi ibu kota yang juga merupakan pusat perdagangan, pusat perekonomian. Di situ pada masa itu cenderung mempelajari agama Islam, terutama bagian fikih. Jadi belum spesifik ke arah hukum. Dalam peradilan saat itu untuk hakim atau qadhi saat itu masih dipilih langsung oleh khalifah atau gubernurnya. Jadi pada saat itu Amr bin As pernah meminta Ka'ab bin Dolnah, ya, sebagai qadhi, namun Ka'ab itu menolak. Kemudian Amr bin As selaku gubernur Mesir pada saat itu mengangkat Utsman bin Qais sebagai qadhi pertama di Mesir dengan pedoman hukum syariat dalam semua aspek kehidupan. Jadi untuk pada saat itu belum ada kodifikasi atau belum ada standar khusus dari sistem peradilan. Jadi untuk dalam hal memecahkan kasus atau menetapkan vonis, ya, bahasanya masih berdasarkan Al-Quran, Sunnah, atau dengan cara berijtihad sendiri. Lalu yang kedua itu pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa ini itu terjadi sedikit perubahan yang signifikan. Pada saat itu memang 4 mazhab itu sudah mulai berkembang di Mesir. Jadi memang berbeda dari negara yang lain. Mesir itu cukup kompleks, di mana di dalamnya itu terdapat berbagai macam mazhab fikih. 4-5 mazhab itu ada di Mesir. Untuk pada saat itu bentuk peradilan di Mesir masih bersifat sederhana, ya, masih diadakan di masjid-masjid, tuh, di serambi-serambi masjid. Terutama tempat persidangan itu berada di Masjid Amr bin As pada saat itu, yang dipakai oleh semua kalangan, baik dari kaum Arab ataupun non-Arab, baik kaum Muslim maupun non-Muslim pada saat itu. Dalam mengambil keputusan, para qadhi merujuk kepada syariat Islam, ya, yang berdasarkan pada Al-Quran, hadis, ijma, ijtihad, dan qiyas. Ya, pada saat itu undang-undang memang masih belum terkodifikasikan, ya, tapi pada saat itu para hakim-hakim menulis setiap permasalahan yang ada beserta keputusannya untuk disimpan khusus di lemari masjid sebagai rujukan, atau kalau dalam bahasa hukum itu jurisprudensi, jadi hasil keputusan dari hakim terdahulu. Lalu yang ketiga, pada tahun 969 Masehi, yaitu pada masa dinasti Fatimiyah menaklukkan Mesir,
Ya, ini menandai suatu zaman yang baru dalam sejarah Mesir ya. Khalifah pada dinasti ini itu sebagian besar orang yang ahli dalam administrasi gitu. Di bawah pemerintahan dinasti Fatimiyah itu pada saat itu pusat pemerintahan ya di Mesir diubah atau dipindah dari Fustot ke Kairo yang kita kenal sekarang. Pada saat Daulah Fatimiyah itu menjadikan Syiah sebagai mazhab negara, sebagai mazhab resmi negara. Ini hal yang memang baru ya, karena pada saat itu dari dinasti sebelumnya memang mazhab Sunni itu lebih dominan, tapi pada saat dinasti Fatimiyah itu menetapkan mazhab Syiah itu sebagai mazhab resmi negara pada saat itu. Lalu tidak lama Daulah Fatimiyah itu ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ya, dari dinasti Ayyubiyah pada tahun 1171 Masehi. Penaklukan pada saat itu membuka jalan lagi untuk pembentukan mazhab Sunni. Jadi pada saat penaklukan, Salahuddin Al-Ayyubi ya mengubah kembali atau mengembalikan mazhab Sunni ke dalam pemerintahan Mesir. Jadi pada saat Daulah Ayyubiyah itu mazhab Syiah itu mulai dihapus ya. Karena pada saat itu Salahuddin memberlakukan mazhab cenderung ke mazhab Hanafi sebagai sistem peradilan. Jadi merujuk ke mazhab Hanafi pada saat itu. Dan pada saat awal abad ke-13, kebijakan negara di Mesir juga berusaha menyebarluaskan identitas keagamaan Sunni. Dan pada saat tahun 1222 Masehi dibangun Darul Hadis Kamaliyah ya, untuk mengajarkan pokok-pokok hukum yang secara umum terdapat di berbagai pusat pengajaran 4 hukum dalam madrasah madhab fikih. Lalu yang keempat, pada saat dinasti atau Kesultanan Turki Utsmani berkuasa di Mesir, itu maka tata hukum di Mesir itu dipengaruhi atau diubah menjadi tata hukum yang berlaku di Turki Utsmani. Hal ini berlangsung selama 3 abad ya, pada saat semenjak Sultan Salim berkuasa. Dan pada saat Kesultanan Turki Utsmani ya sudah mulai banyak muncul kodifikasi ya atau perubahan fikih ya, yang tadinya hukum Islam itu masih dalam bentuk fikih diubah menjadi undang-undang yang ditetapkan oleh negara sebagai dasar hukum. Itu ada beberapa banyak proses kodifikasi pada saat pemerintahan Turki Utsmani pada saat itu. Sistem peradilan Mesir modern. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan atau akan mencoba memaparkan tentang lembaga-lembaga peradilan di Mesir modern, terus tingkatan-tingkatan peradilannya, bagian peradilan apa saja gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam lembaga-lembaga peradilan. Lembaga-lembaga peradilan di Mesir itu mempunyai 5 bentuk atau 5 lembaga. Yang pertama adalah Al-Mahkamah Ad-Dusturiyah, yang sering kita sebut sebagai Mahkamah Agung Konstitusi. Yang kedua adalah Majlis Ad-Dawalah atau Dewan Negara, yang meliputi Mahakim Al-Qadha, Al-Idari, Peradilan Tata Usaha Negara, terus Qismu Al-Fatawa, Komisi Fatwa, terus Qismu At-Taisiri, Komisi Perundang-undangan. Nah, 3 tersebut, Mahakim Al-Qadha, Qismu Al-Fatawa, Qismu At-Taisiri, itu masuk ke dalam Majlis Ad-Dawalah atau Dewan Negara. Yang ketiga ada As-Sultah Al-Qadhiyah atau Al-Qadha Al-Adiyah, kekuasaan yudikatif atau peradilan biasa.
yang meliputi peradilan mahkamah dan kejaksaan niabah. Nah, yang keempatnya adalah Hay'ah Qadaya ad-Daulah atau yang sering kita sebut sebagai lembaga kasus-kasus negara. Yang kelima adalah An-Niyabah Al-Idariyah, yaitu kejaksaan administratif. Nah, itulah 5 lembaga yang meliputi lembaga peradilan di Mesir modern. Nah, di samping kelima lembaga tersebut ada juga peradilan istimewa exceptional court yang dikenal dengan Mahkamah Amnu ad-Daulah, yang sering kita sebut dengan peradilan keamanan negara, yang mempunyai kewenangan mengadili perkara subversi dan pembunuhan terhadap kepala negara seperti tindak pidana pembunuhan terhadap Presiden Anwar Sadat. Nah, kita masuk ke dalam tingkatan-tingkatan peradilan. Apa saja tingkatan-tingkatan peradilan di zaman Mesir modern? Yang ke-1 adalah ada peradilan bagian atau Al-Mahkamah Al-Juz'iyah. Yang kedua adalah peradilan pertama, yaitu Al-Mahkamah Al-Ibtidaiyah. Yang ketiga adalah ada peradilan banding atau yang kita sebut Al-Mahkamah Al-Istinafiyah. Yang keempat ada peradilan kasasi, Mahkamah An-Naqd. Kita masuk ke dalam peradilan bagian yang pertama. Apa sih peradilan bagian? Peradilan bagian itu sering kita sebut dengan juz'iyah, Al-Mahkamah Al-Juz'iyah, yang diketuai oleh hakim tunggal yang berkewenangan memeriksa perkara pidana dan perdata sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Antara lain, contoh menangani kasus delik pers di bidang perdata. Nah, peradilan juz'iyah memeriksa dan mengadili perkara-perkara seperti gugatan tentang penggunaan air, gugatan pemanfaatan lahan dan bangunan, gugatan tentang upah dan gaji, dan seterusnya. Nah, kita masuk ke dalam peradilan tingkat pertama, yaitu tingkat peradilan yang kedua. Yang kedua ini disebut peradilan tingkat pertama atau yang disebut dengan Al-Mahkamah Al-Ibtidaiyah. Apa sih Al-Mahkamah Al-Ibtidaiyah? Al-Mahkamah Al-Ibtidaiyah juga ini merupakan peradilan ulang bagi Al-Mahkamah Al-Juz'iyah. Kesimpulan adalah pengalaman sejarah sistem peradilan dalam kondisi masyarakat Mesir yang pluralistik hampir mirip dengan Indonesia. Dalam kaitannya dengan sejarah, kedua negara sama-sama pernah dijajah oleh kolonial barat dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga mempengaruhi sistem peradilan masing-masing. Dalam menerapkan syariat Islam, negara-negara Arab melalui pasang surut. Hal tersebut disebabkan penjajahan asing kecuali Arab Saudi. Namun setelah merdeka, negara-negara Arab mulai secara berangsur-angsur menerapkan kembali syariah Islam. Mesir, Sudan, Kuwait, Libya, dan Yordania telah memberlakukan syariat Islam khususnya dalam bidang perdata. Nah, itu penjelasan dari kami selaku kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.